Saya Bintang Zailin akan menjelaskan tentang agresi dan bullying. Nah, agresi sendiri artinya adalah tingkah laku yang diarahkan kepada tujuan untuk menyakiti makhluk hidup lainnya. Semacam siksaan yang diarahkan secara sengaja dari berbagai bentuk kekerasan terhadap orang lain. Nah, dalam hal ini menyakiti orang lain karena unsur ketidaksengajaan, maka perilaku tersebut bukan dikategorikan perilaku agresif. Rasa sakit akibat tindakan medis misalnya, walaupun sengaja dilakukan bukan termasuk agresif. Jenis-jenis agresi dan bentuk agresi. Nah, jenis agresi ada agresi pemangsa. Agresi pemangsa ialah sebuah tindakan menyerang yang dilakukan oleh pemangsa terhadap mangsanya. Kemudian yang kedua ada agresi akibat ketakutan. Nah, agresi akibat ketakutan adalah tindakan menyerang untuk membela diri serta juga menghindari ancaman. Yang ketiga ada agresi teritorial. Teritorial ialah sebuah tindakan menyerang untuk mengusir penyusupan dari daerah teritorial. Kemudian yang keempat ada agresi antar jantan. Ialah sebuah pertarungan antara dua spesies jantan untuk saling memperebutkan betina. Nah, kemudian ada agresi maternal. Ialah sebuah tindakan menyerang untuk melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Kemudian ada juga agresi instrumental. Ialah sebuah agresi yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Ialah sebagai respon terhadap sesuatu situasi. Nah, bentuk agresi ada agresi fisik. Agresi fisik dilakukan secara fisik. Melukai orang lain, misalnya memukul, menendang, melukai orang lain. Kemudian ada agresi verbal, ialah agresi yang dilakukan untuk bisa menyakiti perasaan orang lain seperti mengganggu, menolak, atau mengancam dengan verbal. Contohnya seperti membentak, mengejek, mengupat. Kemudian ada agresi kemarahan, ialah emosi negatif dari bentuk ekspresif yang disebabkan karena harapan. Kemudian bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying ini. Nah, ada beberapa jenis bullying. Nah, ada kontak fisik langsung, tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengguncing seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras atau merusak barang yang dimiliki orang. Kemudian ada kontak verbal langsung, tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, dan lain-lain. Perilaku non-verbal langsung, tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Perilaku nonverbal tidak langsung. Tindakan mendiamkan seseorang, manipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Nah, ada juga cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Seperti contohnya rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat video media sosial, seperti pelecehan seksual. Kemudian ada faktor terjadinya bullying. Inilah beberapa faktor penyebab melakukan bullying, seperti masalah pribadi. Kemudian ada masalah pribadi, contohnya saja seperti enggak semua anak dari keluarga fungsional akan dijadikan
pelaku bullying, tapi hal ini sering terjadi. Nah, pernah jadi rasa iri, kurangnya rasa empati, mencari perhatian, kesulitan mengendalikan emosi, dan lain-lain. Kemudian mungkin kesimpulannya, agresi merupakan sesuatu yang sudah familiar kita dengar, yang kata-kata bullying tidak asing lagi di telinga kita. Terdengar sekilas kata bullying langsung kita berpikiran kepada kekerasan. Tampaknya sudah tidak aneh lagi di pendengaran kita. Nah, kemudian bullying adalah pengalaman yang biasa dialami oleh banyak anak-anak dan remaja di sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.